kita. Kita berdua tinggal di Manado kan? Di Manado. Ras-ras pendatang yang bukan orang Manado asli, ras Jawa. Mereka lebih kerja keras biasanya. Dan kenapa Cindo ini terkesan ya? Stereotipnya adalah mereka yang lebih berhasil. Kenapa? Kalau menurut Mbak, referensi untuk membaca sebenarnya gini itu apakah dari yang mana? Apakah titik awalnya itu komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. Happy Independence Day. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, Bang ya. Yang ke-79. Yap. Nah, Ini kan baru kemerdekaan nih. Iya, lagi rame-rame nih. Iya, lagi rame-rame. 17 kemarin ya, baru. Oke. Kenapa nih? Ada nih yang lagi viral nih, Bang ya. Apa? Semua di sosmed ada dia nongol. Apa tuh apa? Penampakan 9 naga. Oh, waktu acara kemarin di IKN. Di IKN. Oh iya, Itu itu bahkan, lagi viral ya. itu Karena ini upacara pertama loh. di Kita IKN. Iya. Dan terlihat ada yang viral nih penampakan 9 naga. Iya. Di IKN. Tapi Apa tapinya kenapa? Kenapa dengan 9 naga itu? Apa masalahnya? jadi pertanyaan saya, kan dari 9 naga itu semuanya mereka itu satu etnis tertentu ya. Kenapa 9 naga semuanya sama semua ya? Iya, karena iya. 9 naga kan bukan ada naga, ular, bukan itu. Jadi 9 naga. Jadi 9 naga ini semuanya sebenarnya etnis tertentu, nggak perlu apalah Raf. Cindo. Udahlah, iya, etnis iya. Tionghoa, Yap, Cindo. yap. Jadi 9 naga itu semuanya kelihatannya Cindo Cindo semua ya. semua. Iya, nggak salah, nggak usah ragu-ragu lah bilang. Kita harus akui bahwa Cindo yang menguasai. Nah, Tapi sebenarnya begini, konten ini harus ditonton sampai habis. yap. Oke, jangan sampai dipelintir hanya dipenggal di bagian itu, langsung dibikin kita ini provokator. Waduh, bukan. bukan. Tonton sampai habis video kita jelaskan dari awal. Yap. Pertama kita harus ketahui dulu, Raf. Kenapa Cindo ini mendominasi dan kenapa Cindo ini terkesan ya? Stereotipnya adalah mereka yang lebih berhasil. Lebih berhasil. Kenapa? Nah, ini ada beberapa faktor. Sebenarnya banyak influencer sudah bahas, Raf. Sudah bahas tentang ini. Misalnya Raymond Chin bahas tentang Cindo di Indonesia ya. Kenapa orang Cindo atau orang China di Indonesia atau bahasa halusnya orang keturunan Tionghoa itu kesannya lebih kaya atau lebih sukses atau lebih jago dagang daripada orang-orang pribumi kita? Nah, tapi sebenarnya kalau saya simpulkan secara pribadi, yang paling pertama mereka suka kerja keras. Iya, tidak bisa dipungkiri mereka sangatlah Bekerja keras. Rata-rata, mostly ya, Yap. walaupun tidak semua, tapi rata-rata atau kebanyakan yang kita jumpai, teman-teman Cindo kita suka kerja keras. Yap. Lebih ada effort kerja keras, tanpa mengatai ras yang lain tidak kerja keras. Bukan itu maksud saya ya, tapi mereka lebih kerja keras. Gitu. Nah, kenapa mereka kerja keras? Ini ada faktornya. Apa Karena tuh? mereka itu orang pendatang. Iya dong. Nah, Dari ini luar ya. pendatang ini itu di seluruh dunia, itu mereka tersebar di seluruh dunia loh, bukan cuma di Indonesia. Karena mereka pendatang dalam tanda kutip ya, orang yang pendatang mungkin entahkah datang karena negaranya sedang kacau atau apa kita nggak tahu ya. Yap. Tapi yang pasti mereka pendatang dan akhirnya membuat mereka kerja keras. Perantau. Perantau. Coba lihat kalau misalnya daerah kita kita berdua Iya. tinggal di Manado kan. Di Manado. Ras-ras pendatang yang bukan orang Manado asli, ras Jawa. Mereka lebih kerja keras biasanya. Iya kan? Saya bangun rumah berapa kali ya pakai bas dari mereka, Jawa, dari Jawa. tukang dari Jawa. Yap. Mereka lebih kerja keras. Bukan berarti yang di lokal kita tidak kerja keras, bukan. Tapi maksudnya yang pendatang tuh biasanya lebih kerja keras. Yap. Ya, itu jadi mereka pendatang, mereka kerja keras. Nah, karena pendatang kerja keras berarti minoritas ya. Yap. Nah, biasanya kena diskriminasi. Yap, betul. Biasanya ya. Sampai biasanya. sekarang juga kena. Iya, Ya, iya, dong. iya. 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 Saya kemarin scroll sosmed, Iya. ada satu komen gitu dalam situ. Kontennya tentang dia seorang influencer bingung. Dia dari Jakarta katanya, terus Iya. ke Kalimantan. Iya, iya. Dia datang ke situ terus tiba-tiba dia pikir ada satu kapal yang datang, yang lewat dia itu dia pikir Oh, pembangunan. tahu yang videonya tahu yang mana itu. Dan ya. ternyata itu batu bara. Iya, iya, iya. Nah, di dalam komennya ada terselip gini, ada yang ngomong, orang-orang luar lebih menikmati kekayaan alam kita. Menurut saya gini, Bang ya. Emang iya, mereka menikmati, tidak bisa dipungkiri. Kalian mau kemana saja pun, di tempat saya di Manado juga ya. Iya. Mau ke warung, mau kemana pun, tempat penjualan pasti yang ownernya Iya. Cindo. Iya. Ya. Iya. Menurut saya itu kan Wali kota kita UMK. sekarang di Manado, Cindo. Cindo. Gitu, gitu. Itu kan karena UMKM ya. Kalau misalnya tambang dan lain-lain, ownernya kebanyakan Cindo. Menurut saya gini, mereka itu nggak salah sih, seperti tadi Bang, karena mereka kerja keras. Iya. Yap. Jadi perlu diketahui bahwa semua ras punya kesempatan. Punya kesempatan. Punya kesempatan yang sama. Iya, gitu. betul. Bukan berarti
kembali lagi ya, bukan berarti karena sekarang lagi dikuasai oleh Cindo atau ownernya Cindo atau wali kotanya atau pemimpin daerahnya Cindo, berarti yang lain itu nggak kerja keras. Bukan. Tetapi yang namanya perlombaan kan ada pemenang nih. Ada pemenang. Iya, artinya mereka yang lebih kerja keras. Betul sekali. Nah, ini sebagai pemicu ya. Terus kenapa tadi? Menurut saya gini, Bu. Untuk menikmati kan harus ada perjuangan. Harus ada tahu cara mengelola. Dia harus tahu mendapatkan ilmu-ilmu nih. Oke. Sedangkan mereka pendatang, arah ke situ. mereka itu ilmunya yang hanya mereka gitu yang bisa mengelolakan hal itu. Oke, sehingga bisa mendominasi paham, saya paham. Jadi arah maksudnya adalah ya karena mereka pintar mengelola, ya, mereka pintar mengatur, akhirnya terlihat yang lebih oke. Betul. Kalau bilang pintar mengelola, pintar mengatur, tahu nggak? Teman-teman Cindo kita kebanyakan itu paling jago tuh mengatur duit. Nah, biasanya, biasanya ya. Sampai dikatain pelit. Iya. Saya sering dikatain pelit loh. Nah, karena bilang saya cerita sedikit. Oma saya ini adalah seorang Cindo asli ya. Cindo bukan Cindo asli, kok Cindo asli? Orang Cina asli. Cindo asli. Orang Cina asli. Chinese dari Filipina. Itu datang ke Indonesia, singkat cerita lah. Pokoknya kawin akhirnya dapat oma saya, dapat ibu saya dan segala macam ya. Makanya semua kakak beradik ibu saya, semua saudara-saudara saya, sepupu saya sebelah ibu saya, ya mukanya mirip semua ya. Bisa paham maksud saya? Bukan body shaming nih. Body shaming karena ini keluarga saya juga gitu. Nah kalau ke saya udah nggak kelihatan gitu karena udah kawin dengan papa saya dari ras Sangihe Talaut. Nah, jadi Sangihe Talaut terus opa saya juga dari ras Minahasa. Jadi ras berbeda. Jadi percampuran tidak ada jejak digital. jejak digital, jejak identik ya, biologis tidak ada. Mungkin ada ya adik saya, mukanya masih kelihatan seperti itu. Ditambah lagi dia punya pacar ya mirip juga. Dia meneruskan. Kalau muka-muka oma-oma saya itu semuanya begini. Nah, tapi yang saya mau gambarkan bukan soal gambaran keturunan, bukan. Tetapi nilai yang selalu ditanamkan. Nah, salah satu nilai yang ditanamkan adalah bagaimana mengelola dari hal kecil, Ram. Makanya saya sekarang bikin yang namanya Bitcoin Goceng. Bitcoin Goceng Private Community. Dan Bitcoin Goceng kanal ini kita mengajarkan orang untuk menanam, berinvestasi, menabung dari hal yang paling kecil, goceng. Beli Bitcoin dengan hal goceng kecil-kecil aja, lama-lama jadi bukit. Nah itu kan kebiasaan orang Cindo tuh. Nah kebanyakan mungkin yang lain menilai, saya nggak bilang ras lain, tapi yang lain menilai, ngapain sih kecil banget? Nggak mau dong, mau yang besar. Padahal salah. Dari hal-hal kecil itu bisa hal besar. Kalau kita setia hal kecil, maka kita pasti akan dipercayakan hal yang besar. Percayakan hal besar. Nah, Cindo biasanya menghidupi akan hal tersebut. Oke. Nah, jadi kembali ke tadi karena diskriminasi, mereka juga mendapatkan akses yang lain. Karena hanya internal mereka sama mereka nih. Biasanya mereka bangun sekolah sendiri. Nah, pernah lihat sekolah yang isinya sama semua? Sama semua. Orangnya di dalam sama semua gitu. Kayaknya kakak beradik semua begitu. Bukan. Karena memang itu ras mereka bikin sekolahnya mereka sendiri, mendapatkan pendidikan yang inklusif ya ibaratnya jadi. Tapi karena mereka buka untuk umum juga kan. Jadi terkesan jadi inklusif dan singkat cerita mendapatkan akses pendidikan ini kan keilmuan. Apabila Anda memiliki ilmu yang cukup dan kerja keras, mendapatkan income yang cukup, bukan itu modal utama untuk menjadi berhasil dalam konteks kekayaan misalnya. Iya kan? Makanya di awal konten ini, kenapa para pengusaha besar itu dikuasai oleh mereka? Bisa jadi mereka memutar hal tersebut. Untuk itulah di Bitcoin Goceng, saya nggak hanya menetapkan tentang pengetahuan tentang pasar modal enggak, tapi yang namanya agenda Madilog. Agenda Madilog ini adalah fitur untuk orang bisa menaikkan skillnya masing-masing. Entahkah skill, pokoknya soft skill lah. Soft skill itu masing-masing. Nah di situ saya kumpulkan tuh beberapa orang yang entahkah dia profesor bener loh di kampus, bisa ngajar, bisa bantu orang lain untuk bisa belajar tentang marketing, tentang keuangan, semua hal tersebut. Pada saat skillnya naik, ditambah dengan kerja keras, income-nya naik, barulah dia putar di dalam dunia pasar modal. Jadi jangan sampai ada orang beli Bitcoin itu terakhir. Yang paling pertama tingkatkan skill dulu, tingkatkan income dulu. Nah itu yang mereka lakukan. Nah itu pola tersebut yang saya lakukan. Oke? Nah akhir dari konten ini, kesimpulan dari konten ini termasuk tentang kejadian di IKN kemarin. Gini. Oma saya kan orang Cina. Udah kawin dengan orang Minahasa, opa saya orang Minahasa. Terus turun ke mama saya kawin dengan papa saya orang Sangihe Talaut. Artinya ras saya sudah bercampur aduk. Intinya berhentilah mengatai saya Cindo karena sudah tidak ada juga kelihatan Cindonya. Jangan juga katai saya Minahasa atau Sangihe, katain saya Indonesia.
Ya karena saya adalah orang Indonesia, saya adalah orang Indonesia yang mau bekerja keras, yang mau membagikan hal baik kepada orang lain, khususnya setia dalam hal kecil, belajar dari hal kecil, dan saya percaya orang Indonesia semuanya kalau punya pemahaman yang sama, setidaknya mau belajar, mau fokus belajar, bekerja keras, melipat gandakan apa yang mereka dipercayakan kepada mereka, plus setia dalam hal kecil, walaupun nabung hanya uang Rp5.000, seperti Bitcoin goceng yang kita punya, seperti itu. Kalau mau seperti itu, tidak ada lagi katanya hanya dikuasai oleh ras tertentu, 9 naga hanya seperti ini, tidak. Semuanya bisa kalau kita sama-sama percaya. Karena kita semua adalah orang Indonesia. Terima kasih. Together in growth, together in growth. Together in growth, together in growth. Terima kasih sudah menonton live kami. Bitcoingoceng.com. Referensi untuk membaca Itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu Mari bergabung bersama.